Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jika pada hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk kembali beribadah di rumah kami masing-masing melalui YouTube kami, dan hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Roh Kudus mengajar kami mengerti. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9, demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pendek sekali, tetapi sebenarnya penjabarannya panjang. Terus melakukannya sebenarnya harus selalu belajar dan selalu belajar. Dari 8 ucapan bahagia yang diucapkan oleh Yesus di khotbah di bukit, ini adalah salah satu yang kita pelajari dan harus kita lakukan. Dikatakan di sini, berbahagialah. Artinya bersukacitalah, bergembiralah, senang hati, bersukaria. Itu adalah orang yang membawa damai. Bersorak-sorai, kegirangan akan ada dalam hati setiap orang yang memiliki damai. Dikatakan di sini, Yesus mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Tetapi dikatakan membawa damai. Tidak mungkin dia membawa kalau dia tidak memiliki. Berarti dia sudah memiliki damai, maka dia membawa damai. Pertanyaannya adalah, siapakah yang memberikan damai kepada kita? Jawabannya itu satu, yaitu Tuhan. Yesus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Yesus memberikan damai dalam hati kita. Jadi kalau kita belajar tentang buah roh, ada satu di situ dikatakan tentang damai. Damai diberikan kepada kita, dan itu harus kita bawa. Kemana kita bawa? Ternyata damai yang tinggal dalam hati kita, dalam hidup kita, harus kita bawa keluar dari diri kita, yaitu kepada orang-orang di sekitar kita, mulai dari rumah kita, dari saudara-saudara kita, dan keluar kepada orang lain. Maka kata Yesus, yang berbahagia adalah mereka yang telah memiliki damai dan mereka yang membawa damai, berarti melakukan damai. Tapi Paulus juga menjelaskan tentang hal tersebut. Dituliskan dalam nats yang lain tentang damai. Tetapi bukan hanya Paulus. Penulis Ibrani juga menuliskan tentang itu. Sebab dia berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan Yesus sudah mengajarkan tentang damai, tapi Rasul Paulus juga mengajarkannya tentang damai. Bukan hanya dia, tetapi juga dituliskan dalam kitab Ibrani tentang berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusaha berarti ada pekerjaan, ada yang harus kita lakukan. Dan dikatakan di sini berusahalah. Berarti kita harus melakukannya dengan segala upaya kita untuk hidup damai dengan semua orang. Tidak dikatakan untuk sebagian orang saja, tetapi untuk semua orang. Setiap orang yang membawa damai dan mengusahakannya, bukan menunggu. Ada banyak orang yang menunggu untuk berdamai. Ternyata dia mengusahakan, melakukan dengan segenap hati. Dikatakan di sini, mulai dari dirimu sendiri, mulai dari diri kita sendiri. Adik-adik remaja, mungkin di rumah Anda adalah seorang yang pendamai, tapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tetapi jangan tunggu orang tuamu atau saudara-saudaramu yang lain berdamai untukmu, tetapi harus kau mengusahakan dan melakukannya dari dirimu, karena kau sudah tahu firman Tuhan. Kalau kita mengetahui firman Tuhan dan tinggal dalam firman Tuhan, maka dikatakan di sini kita adalah orang-orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki damai dan orang yang membawa damai tersebut kepada orang lain di luar dirinya. Berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan orang lain. Berdamai dengan diri sendiri artinya adalah bersyukur atas apa yang kita miliki, menerima kekurangan dan kelebihan kita masing-masing, dan berdamai dengan orang lain adalah juga mendengarkan orang lain, menghormati orang lain, menghargai pendapat orang lain, berdamai dengan orang lain.
Tidak akan mungkin kita sama pendapat dengan orang lain, pikiran kita berbeda dengan orang lain. Tetapi bagaimana kita mencari jalan tengah untuk berdamai dengan orang lain dalam ketidaksepahaman ketika kita tidak satu pikiran dengan orang lain. Jadi mengapa banyak orang tidak mampu berdamai? Karena mereka bukanlah anak Allah yang sebenarnya. Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dalam ucapan bahagia di sini dikatakan, hanya kepada orang yang membawa damailah disebutkan di sini, mereka akan disebut anak-anak Allah. Hanya kepada yang membawa damai disebutkan di sini, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau dia tidak membawa damai di keluarganya, remaja yang suka merbadai, yang suka berselisih, yang tidak mau rukun, dia bukanlah anak-anak Allah. Dia anak orang tuanya ya, tapi bukan anak-anak Allah secara rohani. Karena dikatakan Yesus yang membawa damai di sini adalah mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ciri dari anak-anak Allah adalah membawa damai. Jadi apakah damai bisa dilakukan dari diri sendiri dengan bantuan Roh Kudus? Tetapi damai bisa dilakukan oleh orang yang punya kasih. Damai bisa dilakukan oleh orang yang punya pengampunan. Tidak akan ada kedamaian tanpa pengampunan. Dendam akan membunuh damai, tetapi kasih akan menghidupkan damai. Jadi di rumah kita masing-masing, mari kita mulai melakukan firman Tuhan. Dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang ini, tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk berselisih dengan orang lain atau berseteru dengan orang lain, tetapi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Dan jangan katakan dia yang salah. Tidak tergantung apakah dia salah atau kau yang benar, tetapi damai bukan karena siapa yang salah siapa yang benar. Damai dilakukan oleh mereka yang mau melakukan firman Tuhan, seperti Yesus yang mendamaikan dirinya kepada kita dengan darahnya. Dan dia tidak berdosa. Yesus tidak berdosa, tapi dia melakukannya untuk kita yang berdosa. Jadi jangan tunggu orang lain untuk melakukannya kepada kita, tetapi kita harus mengusahakannya karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kalau ada anak-anak remaja yang tidak mau lagi, ada banyak orang remaja mungkin yang tidak berbaikan lagi dengan keluarganya, dengan adik-adiknya, abangnya, atau mungkin dengan orang tuanya, itu telah melanggar firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, anak-anak Allah adalah mereka yang melakukan damai, yang membawa damai yang ada dalam dirinya sendiri, mengeluarkannya, artinya melakukannya kepada orang lain melalui perkataannya dan perbuatannya. Ada banyak sekali pertengkaran karena kesalahan perkataan, salah berkata-kata. Jadi kalau ucapan yang lemah lembut mendatangkan kedamaian, tapi ucapan kekerasan akan mendatangkan pertengkaran dan perselisihan. Itu kata Salomo dalam Amsal. Jadi lebih baik memang kita mungkin tidak berkata-kata, ketika itu menimbulkan perpecahan dan perselisihan, lebih baik kita diam, tetapi akhirnya kita melakukan kedamaian. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka ketika di rumahmu, mulai dari dirimu sendiri melakukannya, berdamai dengan semua orang yang ada di rumahmu, atau mungkin sahabat-sahabatmu, atau mungkin orang lain di sekelilingmu, maka Allah akan dipermuliakan. Karena ketika kita melakukan firman Allah, maka Allah akan dipermuliakan. Orang lain akan melihat bahwa kita hidup di dalam firman Allah, dan Allah akan dipermuliakan karena sikap kita. Jauhkanlah sikap dendam, iri hati, jauhkanlah kesombongan. Biarlah kita rendah hati, suka berdamai dengan orang lain, dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Tidak menganggap diri kita lebih rohani dari yang lain, sehingga kita yang harus dimaui orang lain, atau orang lain harus dulu minta maaf kepada kita. Ada banyak orang seperti itu, harus dia minta maaf, padahal belum tentu dia yang salah. Jadi tidak tergantung apakah Anda salah atau benar, katakanlah minta maaf. Apalagi kepada kedua orang tuamu di rumah, katakanlah, saya minta maaf, saya bersalah. Karena yang tahu sebenarnya kalau kita bersalah atau berdosa adalah Tuhan. Dialah hakim yang adil, yang mengerti kita dengan baik, apakah kita salah atau tidak salah. Maka berbahagialah kita
Ketika kita membawa damai, ketika kita tidak membawa perselisihan, pertengkaran, permusuhan, tetapi kita membawa damai, maka hati menjadi tenang. Pernah lihatkah tulisan damai itu indah? Tapi tidak hanya indah, memang itu adalah firman Tuhan. Itu tidak akan lekang oleh waktu dan zaman. Berbahagialah orang yang membawa damai, ya kan? Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah buatan tangannya. Kita telah dibaptis ke dalam namanya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita telah termateraikan dengan Dia, mati dan bangkit bersama Dia. Oleh karena itu kita disebut anak-anak Allah. Kita adalah pewaris kerajaan surga. Wow, pewaris kerajaan surga bukanlah orang yang suka bertengkar, tetapi mereka yang suka berdamai, mengulurkan tangan. Tapi Covid tidak bisa ya mengulurkan tangannya. Artinya adalah merendahkan hati untuk mau berdamai dengan orang lain. Karena setiap orang ada kekurangan dan kelebihan. Mari kita menerima orang lain sebagaimana dia adanya tanpa menghakimi dia. Tetapi menerima dia di dalam Tuhan, mengampuni dia, memaafkan segala kekurangan dan kesalahannya. Karena kita takut kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Jadi ada banyak orang karena takut kepada manusia, jangan. Karena kita takut dan hormat kepada Tuhan, bukan karena takut kepada orang lain. Tetapi karena kita menghormati Tuhan, maka kita melakukan damai. Berbahagia sekali ketika kita tidak punya musuh. Ada yang punya musuh di sini? Remaja ada punya musuh enggak? Apakah Anda bisa tidur nyenyak ketika Anda punya musuh? Saya pastikan tidak. Tidak ada ketenangan bagi orang-orang yang punya musuh. Tidak mungkin dia bisa senyum dengan baik. Tidak mungkin. Orang-orang yang punya musuh, orang-orang yang punya teman-teman yang tidak sepaham, atau orang-orang yang suka berselisih, tidak akan cantik wajahnya ketika tidur. Roa dobo ini parhosom. Mengerti enggak Anda dengan yang bilang itu? Tanya bapak sama mamanya. Roa dobo ini parhosom. Jorbu dobo ini. Hanya orang-orang yang melakukan damalah yang bisa senyum dengan manis, yang wajahnya cemerlang, yang bersinar. Maka Yesus berbahagia. Dia tidak ada beban. Maka lepaskanlah pengampunan. Lakukan damai. Karena Yakobus menulis juga, berdamailah dengan semua orang. Tetapi dia tuliskan juga, saling memaafkan, saling mengampuni, supaya engkau sembuh. Apa hubungannya antara penyakit atau kesembuhan dengan pengampunan? Ya, dia menuliskan seperti itu. Karena setiap orang yang mau merelakan dirinya untuk berdamai, dia akan tenang dalam hidupnya. Jadi kalau Anda adik-adik remaja punya musuh, punya orang-orang yang tidak Anda sukai, seperti itu, Anda harus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memampukan Anda untuk mengampuni orang lain. Jangan katakan kesalahannya sangat besar. Saya mau katakan seperti ini. Kesalahan kita sangat besar kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni kita. Itu ya. Kesalahan kita kepada Tuhan sangat besar, tapi Dia mengampuni kita. Maka berbahagialah kita. Jadi katanya, orang yang mengalah itu orang bodoh, Inang. Siapa yang bilang? Itu adalah manusia. Banyak orang berkata bahwa yang mengalah itu adalah orang bodoh. Saya katakan orang yang mengalah itu adalah orang berhikmat. Dia mengedepankan kedamaian daripada keributan. Orang yang mengalah itu adalah orang yang tahu firman Tuhan. Bukan berarti orang bodoh. Menurut dunia ini bodoh memang orang-orang yang memaafkan itu, walaupun dia yang benar. Tetapi menurut surga dialah anak-anak Tuhan. Ada banyak anak-anak remaja seperti itu. Mengalah itu kan bodoh, Inang. Siapa bilang? Itu adalah kesalahan kita ketika kita merasa orang yang mengalah itu bodoh. Itu tidak. Tetapi orang-orang yang mengalah itu, mengedepankan kedamaian, adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Apakah dia punya harga diri? Ya, semua orang punya harga diri. Semua orang punya harga diri. Apapun statusnya, dia punya harga diri. Apakah dia kaya, dia miskin, segala apapun itu. Apakah dia
punya sekolah yang tinggi atau tidak. Semua orang punya harga diri. Tapi hanya orang-orang yang mengedepankan damailah, yang mengusahakannya lah, yang benar-benar layak untuk disebut anak-anak Allah. Jadi, mulai hari ini, lakukan damai. Kita lakukan damai karena kita disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah karena Allah pendamai, mendamaikan dirinya dengan kita. Mana mungkin kita bisa disebut anak Allah kalau kita tidak pendamai? Dia sendiri pendamai. Jika Bapa kita pendamai, maka kita harus meneladani Dia. Yesus Kristus luar biasa dalam hal itu, mendamaikan kita dengan Allah. Kita adalah orang berdosa yang diperdamaikan dengan Allah. Mulai sekarang lakukan itu. Lakukan damai. Mulai dari keluargamu. Iya kan, abangnya sama adiknya, adiknya sama abangnya sama orang tuanya, anak-anak sama orang tuanya, di rumahnya. Satu keluarga kok berantem terus, tidak ada kedamaian di rumahmu, tidak ada kebahagiaan tinggal ketika tidak ada damai di rumahmu. Ikan yang enak dimasak pun tidak terasa enak kalau kau merbedai. Kalau kau berselisih tidak ada yang enak di rumahmu, tidur pun tidak nyenyak di rumahmu. Tapi kalau kau damai, apapun yang kalian makan, yang dimakan, apapun yang dipakai, maka akan ada senyum dan kebahagiaan. Akan ada ketenangan dan sukacita bagi mereka yang selalu mengusahakan damai. Turunkan harga dirimu, ya, karena banyak orang tinggi sekali harga dirinya. Turunkan itu, turunkan di bawah firman Tuhan yang kuat, melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan yang orang lain katakan. Karena melakukan firman Tuhan adalah hidup. Karena firman Tuhan itu hidup sendiri, dan Dia adalah Kristus. Karena Kristus adalah kehidupan. Karena itu dikatakan di sini, berbahagialah, bersukacitalah, bergembiralah orang yang membawa damai. Ya kan? Melakukannya, mengusahakannya, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita kan anak-anak Allah kan? Dan kita harus melakukannya. Karena kita hormat kepada Dia, melakukan apa yang Dia inginkan, melakukan apa yang Tuhan firmankan. Jadilah pembawa damai. Amin, kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang mengajar kami melakukan kedamaian, karena Tuhan berikan kami damai dan melakukannya dalam hidup kami, berdamai dengan diri sendiri dan orang lain, dimulai dari keluarga kami, keluar dari keluarga kami kepada orang lain. Dan kami harus melakukan pengampunan, melakukan kasih ketika kami melakukan kedamaian. Biarlah Raja kami, Yesus Kristus, yang telah mendamaikan kami dengan Allah, membantu kami melalui Roh Kudus, melakukan damai, dimanapun dan kapanpun. Tidak tergantung apakah orang lain salah atau benar, tapi karena kami mau melakukan firman Tuhan, mengusahakan kedamaian, mulai dari diri kami, karena akan ada kebahagiaan, ketenangan, dan sukacita bagi kami yang selalu mau melakukan damai kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, kami sangat banyak kesalahan dan dosa, tapi Kau telah mendamaikan dirimu kepada kami yang berdosa, dan karena itulah kami harus berdamai juga dengan orang lain yang punya kesalahan mungkin sedikit kepada kami, dan kami adalah orang-orang yang disebut anak-anak Allah ketika kami melakukan kedamaian bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mendengarkan firman-Mu, tapi bukan hanya mendengarkan, melakukan firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku damai, pembawa damai dalam hidup kami. Di mana kami ada, di situ ada ketenangan, kedamaian, jauh dari perselisihan dan perseteruan. Ketika terjadi perbedaan pendapat, kami mengambil langkah untuk mengusahakan damai. Dalam Yesus, berkati anak-anakmu remaja dimanapun, berkati orang tua kami, berikan rezeki yang melimpah dari surga, jauhkan dari penyakit, mara bahaya orang jahat dan iblis, berkati kami semuanya karena kasih-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, masih Kau berikan kami semua yang di tempat ini dan di rumah Tuhan. Kau masih berikan kami semua kesehatan Tuhan, dan tidak kurang satu apapun ya Tuhan. Tuhan, kami telah selesai ibadah hari remaja Tuhan. Berikanlah kami semua tetap kesehatan dan jauhkanlah penyakit dari kami semua ya Tuhan, agar kami tetap sehat Tuhan sampai nanti ibadah remaja offline kembali ya Tuhan. Jadi Tuhan, cepatlah Tuhan pada COVID ini berakhir ya Tuhan, agar kami semua remaja dapat berkumpul di tempat ini Tuhan dalam keadaan sehat ya Tuhan. Jadi Tuhan, dengan kedua orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada, Kau berikanlah mereka kesehatan, panjang umur, rezeki melimpah, dan jauhkan mereka dari mara bahaya Tuhan. Jadi Tuhan, dengan abang atau inang pendeta kami Tuhan, yang telah memberikan firman-Nya sedikit kepada kami Tuhan, agar kiranya Kau dapat masukkan dalam hati kami Tuhan, dan menerimanya dengan hati yang besar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ramadok mahita ditangi yang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut melumani roham di menutungon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panisa nami, di dosa nidungan namar dosa tuhami, unang hami tugion tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodona punah harajaun, do taguguon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Asini rohan itu atas Yesus Kristus, lo tolongi rohan di bata ama, lo parasaran itu di parabadiama, madongani tahun saluhutna. Amin.